في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihwafillah, Anda mungkin sering mendengar semohon umat Kristen yang sering mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah nabi palsu yang menyesatkan. Nah, sementara seorang pembunuh yang tidak pernah bertemu Yesus, mereka yakini sebagai seorang rasul. Bahkan kata-katanya termaktub dalam kitab suci, saya firman Tuhan, dan dijadikan acuan kebenaran. Oke, sebelum memasuki pembahasan, seperti biasa bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, bagikan sebanyak-banyaknya agar Anda juga ikut andil dalam dakwah mengungkap kebenaran, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami selanjutnya. Baik, ihwafillah, jika kita amati, sebenarnya jauh hari Yesus yang dituhankan umat Kristen Antioquia itu sudah memberikan pengajaran pada pengikutnya, yaitu Bani Israel, yang dicerminkan sebagai domba, agar waspada terhadap nabi-nabi palsu yang aslinya adalah serigala yang menyamar untuk menyesatkan umat manusia. Nanti kita lihat bangsa mana yang sebenarnya serigala tersebut. Oke, sebelumnya Anda perhatikan dulu pernyataan Yesus di dalam Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, perlu diingat, simbol domba itu merujuk pada Yahudi, di mana tempat Yesus diutus. Karena Yesus sendiri berkata di dalam Matius 15 ayat 24, jawab Yesus apa? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, Anda mungkin bertanya-tanya, jika Yahudi adalah domba, lalu serigala itu simbol siapa? Dan serigala yang menyamar itu siapa? Jawabannya, serigala yang buas tersebut adalah Romawi. Anda baca sejarah Remus dan Remulus, pendiri kota Roma yang dalam mitologi Yunani mereka dipelihara oleh serigala sehingga remaja. Sementara Remus dan Romulus adalah anak dari seorang perawan bernama Vestaria Silvia, anak dari Numitor Raja Albalonga dengan Dewa Mars. Nah, buktinya lihat logo AS Roma, dan julukan AS Roma sendiri adalah serigala ibu kota. Nah loh, ada anak perawan juga nih. Nah, anak Dewa Mars lagi, iya kan? Jangan-jangan, nah soalnya kan kalau dipikir juga, Yesus kan di Nazaret, tapi kenapa malah orang-orang Kristen besar di Roma? Bahkan seolah-olah umat Kristen kurang lengkap jika belum datang ke Vatikan Roma. Nah, ada apa nih? Tapi itu bukan pembahasan kita kali ini. Kembali ke topik. Jika di ayat-ayat di atas Yesus melambangkan Yahudi tempat dia diutus adalah domba, lalu merujuk pada siapa serigala Romawi yang menyamar itu, sehingga Yesus berpesan kepada pengikutnya agar waspada? Nah, jawabannya, Pauluslah serigala Romawi tersebut. Tapi sekali lagi ini bukan nyinyir ataupun mendiskreditkan rasulnya umat Kristen Antioquia yang bernama Paulus itu ya. Nah, kita di sini sedang bicara tentang fakta. Mari kita lihat buktinya. Anda bisa temukan di dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 25 sampai dengan ayat 29. Kita bacakan ayatnya. Tetapi waktu Paulus sudah diikat untuk dicambuk, Paulus berkata kepada perwira yang berdiri di situ, apakah diperbolehkan mencambuk seorang warga kerajaan Roma sebelumnya diadili? Mendengar itu, perwira itu pergi kepada komandan pasukan dan berkata, apa ini yang akan Bapak lakukan? Orang ini warga negara Roma. Maka komandan itu pergi kepada Paulus dan bertanya, coba beritahukan, apakah engkau warga negara Roma? Ya, kata Paulus, saya warga negara Roma. Komandan itu berkata pula, saya menjadi warga negara Roma dengan membayar banyak sekali. Paulus menjawab, tetapi saya lahir sebagai warga negara Roma. Saat itu juga anggota-anggota tentara yang memeriksa Paulus itu mundur, dan komandan itu pun menjadi takut karena ia sudah memborgol Paulus, padahal Paulus warga negara Roma. Iwan bilang dalam Kisah Para Rasul 22, 25 sampai dengan 29 tadi jelas ya pengakuan Paulus sendiri bahwa dia warga negara Roma. Jadi Paulus sudah
serigala licik yang gemar menyamar itu, yang harus diwaspadai sebagai nabi penyesat sesuai kata Yesus. Ingat, ini bukan asumsi ya, tapi sebuah fakta dan bukti. Oke, lanjut. Anda baca dalam 1 Korintus 9 ayat 20. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Torah, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Torah, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Torah, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Torah. Lalu dilanjut di dalam 1 Korintus 9 ayat 21. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Torah, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Torah, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Torah. Nah, dari kedua ayat di atas, atau dari ayat ini ya, begitu gamblang bahwa Paulus itulah sang licik yang gemar menyamar, sehingga bisa menipu miliaran manusia dengan label Kristen Antiokhia yang sama sekali tidak pernah Yesus kenal. Jadi kesimpulannya, ketika Yesus memberikan himbauan di dalam Matius 7 ayat 15 yang berbunyi, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, Yesus sudah tahu bahwa di kemudian hari akan ada nabi penyesat yang menipu manusia. Bahkan ucapannya jadi ayat kitab suci. Dan semua terbukti bahwa nabi penyesat itu adalah Paulus dari Tarsus. Pasti umat Kristen Antiokhia akan jawab, Paulus itu bukan nabi, slim, tapi rasul. Jangan ngaco lu. Pasti mereka seperti itu. Nah, itu tandanya apa? Kristen Antiokhia ini kurang piknik terhadap Bible-nya. Silakan baca di dalam Kisah 13 ayat 1. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi. Ingat, garis bawah ya, ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama raja wilayah Herodes, dan Saulus. Perhatikan, tidak ada kalimat rasul, tetapi yang ada di sana beberapa nabi. Iya kan, ada beberapa nabi. Wahai Bani Antiokhia, jelas ya bahwa Paulus itu nabi. Nah, terus mungkin mereka akan jawab lagi, wah itu kan Saulus bukan Paulus. Nah, jika demikian, yang dipanggil Saulus, Saulus mengapa engkau menganiaya aku? Yang ditulis Lukas di Damsik siapa? Yang kalian jadikan bukti kerasulan Paulus itu kan Lukas coba suruh. Jadi fix ya, tak terbantahkan bahwa Paulus telah yang Yesus wanti-wanti untuk diwaspadai kemudian hari. Itu sebagai serigala buas, nabi penyesat yang mengiming-imingi dosa sudah ditebus Yesus dan berhasil menyesatkan miliaran manusia di dunia dengan label Kristen. Oke, semoga menambah wawasan. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya agar sanak saudara dan tetangga kita terbenteng dari penyesatan iblis bermodalkan sarimi dan bantuan sembako. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.